Balik lagi di konten Tanya Pak Ustadz, spesial edisi ngobrol bareng Habib. Bersama gue Coki Pardede dan di sebelah kanan gue ada Habib Hussein Jafar. Gimana Halo, kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik. juga, Habib. Gimana kabar, Cok? Baik juga, harus selalu semangat gitu kan. Harus selalu sehat. Karena beberapa episode gue lihat lu seger terus ya. Iya. Lu tuh ada tekanan gak sih karena sebagai seorang pendakwah gitu? Jadi walaupun di bulan puasa tetap harus terlihat seger gitu. Enggak sih. Aku udah terlatih ya? Ya, enggak. Gue jalani aja seperti biasa sih. Oh, jalannya seperti biasa. Enggak ada tekanan atau harus begini, harus begitu. Sejak awal sih enggak pernah ngerasa gitu. Enggak pernah menjalani ini sebagai satu beban gitu. Oh iya, nggak kan mungkin karena dianggap seorang pendakwa, kadang kan orang berekspektasi agak lebih gitu sama diri kita. Nggak pernah kepikiran sampai ke situ, Bib. Sebenarnya dalam berbagai hal orang tuh berekspektasi lebih sih ke kita sih. Sebagai pendakwah harus perfect gitu. Apalagi kan Anda juga selain pendakwah Habib juga kan. Makanya gue sejak awal nggak pernah memberikan ekspektasi itu, gak pernah ngasih makan ekspektasi itu kepada pendengar gue. Jadi gue tampilkan aja padanya. Ya lo terinspirasi, oke. Baik, enggak, menarik. Ya mungkin lo bisa cari pendakwah lain yang lebih relate frekuensinya dengan lo. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal ekspektasi, Bib, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Biasanya generasi yang dituntut ekspektasinya paling besar biasanya adalah generasi muda. Biasanya. Karena kalau generasi yang di atasnya sudah selesai lah masanya. Yang ekspektasinya diminta besar, tinggi, itu adalah generasi muda atau mungkin bisa disebut generasi milenial. Yang sekarang udah giliran generasi milenial nih yang masuk menggantikan beberapa lini di pemerintahan dan sistem-sistem kita. Nah, tema kita kali ini teman-teman adalah mengenai wajah generasi milenial dan Islam. Maksudnya generasi milenial dalam Islam. Pertama-tama mungkin pertanyaannya gini dulu kali, Bib ya. Dalam Islam sendiri, bagaimana standpoint Islam terhadap anak-anak muda? Melihat bahwa kita bisa bilang sepertinya hampir 50%. Statistiknya saya kurang tahu. Tapi mungkin, sangat mungkin bahkan hampir 50% penganut Muslim di Indonesia seperti anak muda. Iya, makanya. Nah, standpoint dari Islam ke anak muda ini gimana sebenarnya? Malah kalau menurut gue bisa jadi lebih dari 50% ya. Karena kalau kita mengacu ke bonus demografi Indonesia 2030 tuh kan mayoritas nanti anak muda, rakyat Indonesia. Dan mayoritas rakyat Indonesia kan Muslim. Jadi berarti kemungkinan besar sih mayoritas Muslim itu anak muda sekarang. Umur berapa sih yang terakhir muda itu umur berapa sih? 30 masih muda nggak sih? 30 sih. Ya, 30 milenial tuh kayaknya 30 lah ya, Bib ya. Dari belasan. Iya. Oke, berarti Anda yang 30 masih aman. Tapi yang terpenting jiwanya sih menurut gue. Baik. Jiwa, mindset, baik. muda itu menurut gue yang paling penting. Karena banyak anak muda yang jiwa dan mindsetnya tua juga ya. Balik lagi ke pertanyaan gue, Bib. Jadi gimana standpoint? Jadi standpoint Islam tuh sebenarnya jelas banget dan berpihak banget kepada anak muda. Gua urutkan dari gini. Misalnya ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan tidak ada seorang nabi kecuali dia anak muda. Dan tidak ada orang yang gagah berilmu kecuali dia berinvestasi di masa mudanya untuk mencari ilmu. Jadi nabi itu rata-rata anak muda semua yang menjadi nabi. Kemudian yang kedua, kalau kita mengacu Quran itu ada satu pembahasan khusus anak muda yang kemudian di dalam satu surat Al-Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini anak-anak muda yang mulia di sisi Allah gitu, yang kemudian sampai diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, menariknya nama-nama mereka gak disebut di Quran. Jadi namanya gak disebut, hanya disebut mereka anak muda. Dan itu menunjukkan bagi gua adalah bahwa sebenarnya
tidak spesifik kepada pemuda Ashabul Kahfi itu. Tapi semua pemuda, kalau dia beriman sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, maka dia akan mendapat petunjuk dari Allah dan akan mendapat kemuliaan. Artinya pemuda seandai dia memiliki keimanan yang baik, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan kemudian dia akan dimuliakan. Tidak mesti hanya Ashabul Kahfi sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Itu dari Quran. Kemudian yang kedua dari hadis. Dari hadis lebih gagah lagi sih, karena gini. Di hadis Nabi katakan bahwa bersikap lembutlah kalian kepada anak muda. Karena sesungguhnya hati mereka itu sangat lembut, dan sesungguhnya ketika awal-awal Nabi berdakwah itu mayoritas yang dukung anak muda. Bukan orang tua. Bahkan Nabi katakan orang tua alih-alih justru menentang dakwahnya Nabi. Karena kenapa? Karena gini, anak muda itu kan cenderung aware dan open bagi perubahan. Kalau orang tua dia udah standing point-nya udah jelas. Udah dalam segala hal. Misalnya eksplorasi ilmu dia sudah minim, eksplorasi pekerjaan, eksplorasi passion dia biasanya sudah berhenti, dia sudah menjalani rutinitas yang sudah ada biasanya. Nah, makanya ketika Nabi itu utamanya kemudian membawa perubahan, bukan hanya dalam soal agama, dalam soal sosial, ekonomi, politik membawa perubahan, maka orang-orang tua ini nggak terima. Sedangkan yang menerima anak-anak muda, sehingga kita dapati mayoritas yang pertama menerima Islam itu anak muda. Karena itu Nabi bilang, lu fokus kepada anak muda. Dan Nabi juga katakan gini, kalau ada orang tua yang kemudian taat beragama, gue biasa aja sih, kata Nabi. Karena gini, orang tua tuh psikologinya dia menganggap dirinya sudah tua, bentar lagi sudah wafat gitu. Sehingga kalau dia tebel keimanannya, mempertebal itu masuk akal banget. Artinya dia mau mempersiapkan kehidupan setelah itu yang dia imani harus dipersiapkan dengan pahala yang tebal juga. Tapi kalau anak muda itu kan darah muda, kecenderungannya kepada have fun, melakukan hal-hal yang dia asik meskipun sia-sia. Maka ketika dia kemudian mengambil kehidupan yang taat beragama dengan segala konsekuensinya, artinya dia artinya dia harus menjauhi hal-hal yang mungkin bagi banyak orang itu asik, tapi sia-sia. Itu kata Nabi, itu mengundang senyumnya Nabi gitu. Nabi senang sekali karena berarti ada yang dilawan dalam diri dia. Nah, maka dari itu Nabi itu terlihat sekali secara praktis itu sangat memperhatikan anak muda. Minimal ada 2 nama anak muda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit, yang diajar langsung oleh Nabi di rumahnya, dikasih perhatian khusus, sehingga 2 sahabat ini, pertama Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat umat Islam di usia yang sangat muda. Kemudian yang kedua, Zaid bin Sabit menjadi penulis wahyu, artinya posisinya sangat penting dalam Islam. Selain itu juga banyak anak-anak muda, misalnya Ibnu Abbas yang juga punya peran penting dalam Islam yang itu sudah dia jalani sejak sangat muda. Misalnya Zaid bin Sabit itu sejak umur 11 tahun sudah masuk Islam. Artinya sangat muda. Nah, pilihan itu yang membuat Nabi sangat bangga dan akhirnya memberikan perhatian besar kepada anak muda. Dan menurut gua secara strategis juga memperhatikan anak muda itu strategis sekali. Karena kenapa? Karena kalau lo dapat membuat anak muda berada dalam posisi lo, artinya mendukung misi lo, maka kemungkinan besar kan dia punya waktu yang masih banyak, punya tenaga yang masih banyak untuk kemudian mendukung visi dan misi kita. Makanya perhatian ke anak muda itu penting dan itu sejak awal Nabi sadari dan karenanya dilakukan oleh Nabi. Berarti bahkan Nabi sendiri menyadari potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anak muda, sehingga memang ada perhatian-perhatian khusus yang diberikan oleh beliau kepada anak-anak muda tertentu yang menunjukkan potensi tentunya pada saat itu, karena beliau tahu ke depannya ini semua akan ada di pundak mereka. Iya, betul. Gitu. Jadi memang
sangat tidak diremehkan ya. Iya, Sangat tidak diremehkan. Bahkan lebih penting dari orang tua sih. Meskipun Nabi melihat semua orang secara adil, Ya. tapi perhatian kepada anak muda itu memang dilebihkan karena yaitu mereka next generasi Muslim ya mereka itu. Betul, betul. Baik, baik. Nah begini, kalau misalnya di peribahasa umum ada dikatakan mumpung masih muda, ini saat yang tepat untuk kita nabung atau bekerja. Iya. Nah kalau dalam soal ibadah, apakah dianjurkan saat muda atau saat tua? Iya, sama. Dalam ibadah juga dianjurkan disegerakan. Dalam segala hal yang kaitannya ibadah itu dianjurkan disegerakan. Misalnya menikah. Oke. Nabi katakan dalam hadis segerakan. Begitu lo mampu, lo harus segerakan menikah. Mampu artinya secara finansial Baik. dan secara emosional, maka Baik. lo harus segerakan. Baik. Begitu pula naik haji. Apapun ibadahnya, Nabi menganjurkan untuk mensegerakan, jangan menunda-nunda. Termasuk ketika masih muda, mensegerakannya. Baik, baik. Berarti memang sudah jelas dari penjelasan Habib tadi bahwa memang posisi anak muda dalam standing point-nya dalam agama Islam itu sangat didengar. Iya. Dan bahkan penerus. Berarti pemegang peranan yang cukup signifikan. Nah, sekarang berarti melihat pentingnya peranan anak muda dalam agama Islam itu sendiri, dalam keberadaan agama Islam bahkan, berarti kan ada tantangan, Bib, sekarang. Iya. Tantangan terutama dari generasi-generasi di atasnya untuk estafet, Bib. Iya. Estafet value-value tertentu yang harus diberikan gitu kepada generasi di bawahnya gitu. Nah, gue mau tanya nih, lu sebagai pendakwah, Bib, jelas pasti kan dakwah lo kan ke semua umur dong. Sebenarnya ke anak muda juga, tapi kan yang non anak muda juga iya gitu. Tapi kalau dari lu pribadi, Bib, ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri gitu? Bagaimana caranya lu bisa tetap membuat value-value agama, terutama value-value Islam ini tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk milenial. Karena kita ngomong kecenderungannya aja ya, karena kecenderungannya sepertinya milenial ini agak gimana ya, agak kalau ada sesuatu yang berbau agama atau apa, kayaknya aduh nanti dulu deh gitu, gitu. Itu sebuah tantangan tersendiri nggak, terutama buat lu pribadi aja deh, Bib, sebagai seorang pendakwah gitu. Gue melihat gini, ketika Nabi memberi waktu khusus kepada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib dan beberapa anak muda, menurut gue itu menunjukkan Nabi sebenarnya ingin memberikan treatment khusus juga kepada anak muda. Artinya ada pendekatan khusus yang berbeda dengan pendekatan Nabi ketika berbicara di masjid kepada halayak umum. Betul. Berbicara di berbagai tempat di mana dihadiri oleh semua sahabat, baik tua maupun muda. Makanya Nabi panggil beberapa anak muda untuk diberikan treatment khusus. Karena posisinya akan penting nanti di masa depan. Dan kemudian karena itu butuh bekal yang besar juga, tapi butuh treatment yang berbeda. Ada effort ya? Iya, ada effort yang lebih karena butuh treatment yang berbeda nih anak muda. Kalau dalam Islam kan gini, kebenaran itu harus disampaikan dengan baik. Di dalam Al-Quran dikatakan sampaikanlah segala sesuatu ini bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan cara-cara yang terbaik. Kemudian kalau bisa juga dengan cara-cara yang bukan hanya baik tapi juga indah. Makanya misalnya ketika Nabi memilih muazzin, Nabi memilih Bilal yang suaranya indah karena aspek keindahan itu juga penting dalam Islam. Baik. Nah, maka anak muda itu bisa jadi dia tidak menerima apa yang menurut kita kebenaran. Baik. Itu karena caranya, treatmentnya tidak sesuai dengan gaya mereka, tidak baik dan tidak indah menurut mereka. Ini bukan bicara mengenai pesannya ya, Sebenarnya nggak bicara mengenai tapi pesannya, paketnya mungkin. paketnya. Karena gini, packagingnya itu penting banget. Karena gini, banyak anak muda yang berpikir dia tidak mau ke agama karena agama identik dengan kejumutan, keterbelakangan. Baik.
kuno gitu. Kalau orang beragama itu kuno. Atau mungkin yang terbersit di pikiran anak-anak muda adalah orang-orang tua mungkin. Iya, identik dengan orang tua. Artinya butuh kan penjelasan-penjelasan bahwa Baik. anak muda itu justru pemegang agama sejak awal. Baik, Gitu. ini memang perlu ditekankan. Ditekankan itu. Baik. Kemudian yang kedua, yang tadi gue bilang perlu kemudian menafsirkan agama ini secara perspektifnya anak muda, Baik. sehingga lebih fresh, Ya. bukan seolah-olah kalau beragama itu kuno gitu. Itu misalnya ya. Dan memang perlu effort untuk itu ya. Perlu effort. Dan memang diajarkan dalam Islam bahwa Ya. kalau lo mau berbicara dengan satu komponen masyarakat, Baik. maka berbicaralah dengan bahasa mereka. Baik. Artinya dengan konteks pendekatan Baik. yang sesuai dengan mereka. Baik. Nah, karena itu misalnya gue memilih bahkan dari segi pakaian gitu. Gue sesuaikan dengan pakaian anak muda. Cukup Di samping detail, ya? juga gue karena muda. Mohon maaf, beliau juga masih muda. jadi gua pakai pakaian mereka. Baik. Gua berbicara dengan bahasa mereka. Baik. Dengan pendekatan yang sesuai dengan mereka. Agar apa? Agar kontennya sampai, tapi treatmentnya mudah gitu. Baik, Ya, agar Islam nggak identik dengan wah ini sesuatu dari masa lalu, paham yang udah kuno, Baik. berusia 14 abad. Ya. Mending kita belajar paham-paham baru, Ya, yang fresh, ya, yang keren gitu. Dan mungkin kan sekarang ini seolah-olah agama itu adalah pilihan. Tapi pilihan kalau kita udah tua. Nih, makanya. Jadi misalnya kalau kita udah sampai umur tertentu, let's say 40-an, oh saatnya saya mendalami Iya, agama. serius. Padahal kan sebenarnya harusnya itu pilihan dari umur kapanpun harusnya ya. Iya, jadi agama itu jadi tempat pertobatan aja, semacam tempat pertobatan, bukan Sebenarnya way of life. Tidak salah tapi tidak ideal sebenarnya Iya, seperti itu. Ya. Jadi seharusnya kan agama itu way of life, jalan hidup lo. Baik. Dari sejak awal itu jalan hidup lo, sehingga lo gali nilai-nilai kehidupan dari agama. Tapi kalau ini enggak, setelah mudanya berantakan, tobatnya ya udah beragama dengan baik. Kayaknya yang terbentuk di masyarakat stereotipnya seperti itu, Beb. Seperti itu. Beragamanya memang dari muda, tapi menjalankan agamanya saat tua. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu kan. Tidak harus seperti itu, karena gini, pada dasarnya kan Islam itu lentur sifat. Baik. Sifatnya lentur. Jadi keadaan lo itu diperhatikan oleh Islam. Ya. Apa keadaan lo? Maka seharusnya kelenturan ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian ditarik kepada anak muda gitu. Baik. Kelenturan-kelenturan itu bisa sampai informasi dan terasa oleh anak muda, sehingga anak muda merasa meskipun gua muslim, gua tetap bisa bergaya, gua bisa tetap keren, gua bisa tetap logis. Ya. Makanya kemarin kita sudah bahas tuh, Betul. pentingnya menjadi rasional dalam agama. Betul. Sebagian orang menganggap kalau menjadi muslim itu harus irasional, harus nggak menggunakan akal. Dan itu adalah paham yang mungkin sama anak muda jadi kayak mungkin jadi begitu mungkin ya. Jarak. Baik. Dan sebenarnya sejak awal memang Nabi treatmentnya, pendekatannya dalam berdakwah itu memang setara gitu. Iya. Jadi agar orang nggak merasa berjarak. Nah, ini menarik, Bib. Misalnya kita ingin menyampaikan pesan-pesan penting, value-value penting tentang agama kepada anak muda. Kita coba sesuaikan dengan bahasa anak muda. Tentunya yang sesuai kaidah ya, bahasa anak muda. Tapi kan ada beberapa orang merasa, jadi nggak hikmat kalau kita pakai bahasa anak muda, kurang. Kalau pakai bahasa yang ini aja, itu gimana lo menanggapi gitu? Kan Jadi, ada seolah-olah orang yang jadi agak bertentangan gitu. Gimana? Jadi menurut gua cukup posisinya aja mimbar itu lebih tinggi. Kalau ceramah cukup posisinya, tapi omongannya, pendekatannya harus setara. Baik. Sebagaimana Nabi. Baik. Jadi mimbar itu digunakan secara fungsional aja sama Nabi. Misalnya ketika Haji Wada, Nabi mau ceramah, tapi nggak ada mimbar karena di padang pasir. Kemudian tempat duduk yang biasanya digunakan di atas unta itu ditaruh disusun agar menjadi mimbar. Tapi tujuannya fungsional. Agar terlihat sama orang yang di belakang. Cuman untuk istilahnya kalau sekarang ada sound system dan lain-lain gitu mungkin Bib. Iya. Tapi kalau positioningnya Nabi itu setara. Karena itu Nabi menyebut bukan murid, bukan santri,
tapi menyebutnya adalah sahabat. Iya, betul. Padahal mereka itu lebih muda dari Nabi. Ya. Kemudian sebagian besar mereka, kemudian mereka itu lebih tidak berilmu, lebih tidak beriman. Betul. Bahkan Nabi itu adalah pemimpinnya, junjungannya, tapi Nabi Baik. tetap nyebutnya sahabat. Baik. Jadi ada kedekatan dan ada jarak yang diruntuhkan sama Nabi. Bagaimana dengan ketakutan-ketakutan orang-orang tertentu, Bib? Let's say dari generasi sebelumnya, pada saat dia ingin memberikan value-nya kepada generasi di bawahnya, ketakutan-ketakutan seperti nanti takutnya kalau kita mengikuti gaya anak muda, pesannya jadi berubah. Iya. Gitu. Gimana itu? Iya, gua sih dari apa yang gua lakukan nggak menemukan fenomena itu sih. Baik. Justru kedekatan itu membuat pesan itu, pertama pesan ya tidak akan berubah sebenarnya. Karena ketika kita tahu pesannya, yang berubah itu metodenya saja. Baik. Maka justru dengan metode itu lebih enak ke teman-teman anak muda gitu. Karena gini, anak muda itu sukanya diajak curhat, diajak diskusi, diajak ngobrol. Kalau bukan digurui kayaknya kabur. Ya? Iya. Jadi mereka itu sukanya bukan dikasih pelajaran, tapi ditunjukkan. Iya. Baik. Mereka merehat sendiri, kemudian mereka berubah sendiri. Mungkin karena secara psikologi pada saat ditunjukkan mereka dianggap setara mungkin. Kalau misalnya digurui kan berarti harus ada yang lebih tinggi gitu. Iya. Dan kayaknya sama mungkin secara universal psikologi anak muda tuh sama otoritas tuh kayaknya agak melawan. Mungkin karena Iya, masih darah muda betul, kali ya. betul. Jadi pada saat kita datang kamu harus A. Ngapain gue ngikutin lu? Kalau ditunjukkan juga seolah-olah yang menemukan dia. Ah, iya, bukan betul. kita Baik, yang ngasih baik. tahu. Jadi, Baik, nih, baik. oh iya ya. Dan Betul, dia betul. merasa ini, wah ini dari gua nih ilmu, bukan dari siapa-siapa. Iya, ya yang penting kan masuk ke dia. Sebenarnya yang penting masuk selama cara-caranya sesuai Baik. dengan kaidah syariat, Baik. tidak melanggar, yang penting pada akhirnya diterima bagaimanapun caranya. Sehingga kita dapati treatment Nabi itu pasti berbeda-beda sesuai dengan konteks siapa yang mendengarkan. Misalnya Salman Al-Farisi itu masuk Islamnya secara rasional, Baik. diskusi dengan Nabi. Gue nih punya konsep ketuhanan begini dulu di Majusi, menyembah api dan lain sebagainya. Diskusi sampai akhirnya masuk Islam. Baik. Tapi Bilal misalnya nggak pakai pendekatan rasional karena dia bukan tipikal seorang yang rasional, tapi seorang yang lembut hatinya. Maka Baik. Nabi sentuh Baik. hatinya. Artinya treatment itu, metode itu sesuai dengan konteksnya. Berarti- bukan malah memaksa mereka yang Baik. menyesuaikan diri kepada Menarik, kita. menarik. Karena kan Menarik. yang dewasa posisinya itu kita yang Baik. lebih dewasa, Baik. yang sudah menemukan kebenaran dulu. Baik. Maka seharusnya memang kita yang mengerti mereka, bukan memaksa mereka mengerti kepada kita. Berarti sebenarnya dalam sejarah Islam sendiri pun kelentukan metode itu sudah diperlihatkan sepanjang sejarah ya sebenarnya. Kita bisa tinggal itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Bebe. Sebenarnya Bisa kita pelajari bahwa dari zaman ke zaman siapapun yang memegang peranan penting di agama Islam pada saat itu memang mencoba lentuk untuk karena kalau mereka keras kepala itu akan ada jadi gap juga gitu. iya, dan bagi gua gini, tanpa kelenturan agama itu gak akan bisa bertahan sampai 14 abad sampai sekarang. betul, Menurut gua agama bisa bertahan sampai 14 abad. Mau Itu nggak karena mau ya. kelenturannya. Betul, Karena betul. mereka terus bergerak sesuai dengan Betul. zaman, tapi sifatnya mewarnai. Betul. Jadi bukan diwarnai oleh zaman, tapi justru mereka mewarnai zaman Betul. dengan mereka masuk menjadi bagian integral dari Betul. zaman itu sendiri. Nah, sebagai seorang pendakwa, Bib, tantangan yang tadi itu sebenarnya adalah sebuah tantangan, Bib. Karena tantangannya adalah tetap membuat pesannya sama, tapi caranya menarik. Karena kita paham juga kalau nasi goreng terenak di dunia pun kalau bungkusnya cuman kerdus gitu kan orang juga apa sih nih gitu, tidak akan tertarik kan. Makanya, gue nyebutnya gini, Cok. Jadi kayak gelas bening. Betul. Jadi Islam tuh kayak gelas bening gitu. Oke, lo bisa dimasukin sirup warna kuning, sirup warna merah, Betul. dan seolah berubah jadi merah gelas itu. Betul. Padahal enggak, gelas itu ya bening, nggak pernah berubah. Betul. Dia hanya menyesuaikan. Baik, berarti kalau gue mau tanya, lu sebagai pendakwah pada saat harus menyesuaikan terhadap orang yang akan lo dakwahin, Bib, itu tantangan yang menarik atau tantangan yang bikin capek, Bib?
Menurut gue sih menarik ya. Menarik ya? Menarik karena mungkin karena gue juga anak muda. Sehingga gue gak menemukan kesulitan-kesulitan dan gue gak menganggap itu dunia lain. Betul. Karena itu bagian dari dunia kedua. Kemudian yang kedua, gue rasa sih setua-tuanya orang dia pengen awet muda. Lucu banget. Makanya dia selalu pengen jadi muda sih. Betul. Kalau lo nggak punya keinginan itu kayaknya memang jarang ada orang yang mau saya mengakui dia udah tua, benar-benar tua itu jarang kayaknya. Jarang. Iya betul, baik menarik. Oke, kalau begitu ini kita ada beberapa pertanyaan langsung. Kayaknya sih anak muda, harusnya sih anak muda. Kita akan langsung aja. Karena kan gini, kalau tadi kan itu kan cuman secara umum. Kalau pertanyaan ini kan mungkin kita bisa langsung tahu apa sih keresahan mereka yang mereka rasakan langsung. Baik, ini ada dari ini di Instagram. Jadi teman-teman, Habib membuka pertanyaan di Instagramnya dan ini adalah beberapa yang sudah berpartisipasi yang sudah disortir. Ini ada Ifit Salahwil. Dia bilang begini. Seks bebas di kaula muda. Baik. Islam punya solusi apa? Menarik, dia nanya solusinya. Mengingat menikah sekarang sulit. Ini menarik pertanyaannya, Bib, karena dia tidak menanyakan hukum, dia menanyakan apa solusinya. Betul. Iya, cerdas. Karena kalau hukumnya sudah jelas, dia nanya solusi. Jadi gini, gue pengen berangkat dari ujung pertanyaannya dia. Baik. Karena nikah itu sulit. Siapa yang bikin sulit nikah sebenarnya? Agama atau ibu-ibu di grup WhatsApp? Atau masyarakatnya itu sendiri, atau baik. Tradisinya, lingkungannya, gaya hidupnya, itu atau bukan yang menjadi masalah. Jadi menurut gua, kalau lo sebenarnya sudah siap secara mental untuk menikah, ya udah lo tinggal jalani itu. Baik. Tinggal lo lepaskan ikatan-ikatan dari sesuatu yang bukan ikatan yang seharusnya jadi pertimbangan lo. Artinya itu bukan agama, itu hanya gaya hidup yang seharusnya justru lo melawan itu sebagai solusi agar tidak ada lagi, agar meminimalisir lah seks bebas. Lo harus lawan tradisi-tradisi atau gaya hidup yang membuat orang sulit menjadi menikah. Karena nggak ada lain solusinya itu, karena kalau dari segi agama nggak ada sulit-sulitnya menikah itu nggak ada wajib pesta ini pesta itu, nggak ada. Yang penting lu datang dengan wali, kemudian dengan saksi, kemudian lu dinikahkan dengan akad, selesai. Baik. Jadi nggak ada kesulitan apapun. Baik, berarti buat yang bertanya nih, buat Ifit mungkin bisa langsung memilah-milah mungkin secara pribadi mana yang ini adalah sebenarnya lebih ke arah gaya hidup mungkin, atau mungkin lebih ke tuntutan orang atau apa, dan mana yang sebenarnya dia sudah bisa penuhi sendiri. Kecuali masalah lo adalah lo memang kayak punya ketakutan yang tidak berdasar untuk menikah. Ada cerita dari Plato. Kata Plato, seorang filosof Yunani, gini, lo menemukan bunga indah, tapi lo berpikir jangan-jangan di depan ada yang lebih indah. Iya, betul. Akhirnya lo berjalan lagi, mencari lagi, dan akhirnya lo di depan mengetahui bahwa ternyata yang paling indah bunga yang ada di belakang, dan lo udah gak bisa balik. Betul. Kalau artinya menurut gua, bersihkan persepsi gua dari hal-hal yang memang bukan prinsip, bukan hal yang seharusnya menjadi pertimbangan lo dalam menikah. Betul. Termasuk kalau lo punya pertimbangan masih ingin mencari yang sempurna gitu. Menurut gue mimpi di siang bolong sih. Betul, ingin mencari yang sempurna sulit sekali. Padahal ya. Anda juga tidak sempurna. Kayaknya solusi Anda bercermin. Dan kalau ada pun yang sempurna tidak mau juga Mas. Karena kalau memang yang sempurna ada, biasanya carinya yang sempurna juga biasanya gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Nuje14, ini menarik. Apakah diterima, Bib, amal seseorang tapi masih mengerjakan maksiat? Iya. Jadi mungkin pertanyaannya Nuje ini, dia beramal tapi sesekali dia mungkin karena jatuh atau karena apa dia masih melakukan dosa atau maksiat. Istilah
anak mudanya sih STMJ, sholat terus maksiat jalan. Baik, itu gimana, Beb? Gimana? Iya, artinya gini, kalau rumusnya di dalam Al-Quran, Ya. Kebaikan itu seharusnya menghapus keburukan. Baik. Jadi kebaikan itu men-treatment lu untuk menjadi pribadi yang baik dan membersihkan lu dari kecenderungan-kecenderungan buruk. Tidak berlaku sebaliknya. Walaupun kenyataannya seolah-olah orang itu keburukan seperti yang dia tanyakan menghapus kebaikan, padahal enggak. Maka menurut gua pertama, lu melakukan ibadah itu ada dua kepentingannya. Pertama karena itu perintah, yang kedua karena ada kebaikan di dalam. Karena dia sebagai perintah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka apapun keadaannya, mau lu tetap maksiat, lu harus membayar itu sebagai perintah. Baik. Kemudian yang kedua, kalau lu tetap melakukan maksiat, maka maksiat itu akan menjadi dosa. Selain sholat, ibadah lo juga itu menjadi pahala. Artinya semua akan ada perhitungannya. Baik. Tapi yang terpenting adalah lu jangan hanya menjalankan ibadah sebagai kewajiban, tapi kesadaran. Misalnya sholat dengan kesadaran yang kemudian disebut dengan kehusyuan, sehingga kemudian sholat itu sebagaimana kata Quran akan menjauhkan diri lu dari fahsya dan mungkar, kekejian dan kemungkaran. Itu step selanjutnya sih. Tapi jangan sampai lo berpikiran, gue sholat terus tapi maksiat gue jalan. Ya udahlah, mending gue gak sholat. Itu salah sih. Karena itu kewajiban. Tetap apapun keadaannya, betapapun tidak sempurnanya sholat lo harus tetap sholat. Atau justru sebaliknya lo harus berpikir, justru sholatnya harus diperbaiki karena resikonya seharusnya orang sholat itu kemaksiatan akan pergi dengan sendirinya. Berarti memang pola pikirnya penting ya, Bib ya. Pada saat di awal dia berpikir, kalau gue masih jahat, ngapain gue ibadah? Malah nggak ibadah sama sekali. Betul. Tapi harusnya dibalik pola pikirnya. Dibalik. Ya kita beribadah ya untuk melupakan atau istilahnya mencuci dalam tanda kutip apa yang dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Betul. Gitu. Karena kita akan memperbaiki diri dan sendiri. Termasuk apa yang lu bilang tadi, melupakan. Misalnya kaitannya sama penanya pertama. Nabi katakan kalau lu gak kuat untuk menikah, artinya belum siap secara mental, secara finansial, maka berpuasalah untuk mengusir hasrat-hasrat buruk, kecenderungan-kecenderungan negatif yang ada dalam diri lu terhadap lawan jenis. Jadi justru ibadah itu bagian dari treatment kita untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Baik. Berarti karena begini juga, menarik juga, Bib. Kalau kita menunggu tidak dosa dulu baru ibadah, tidak ada yang ibadah dong. Nah, iya. Manusia tempatnya dosa dong. Sampai kapanpun Anda akan menjadi pendosa. Semua orang punya dosa dan tidak akan pernah terlepas dari kehilafan, kesalahan, dosa. Betul. Jadi agak muluk-muluk juga. Sama muluk-muluknya kayak mencari yang sempurna tadi ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bib, dari Syufiana. Oke. Ini malam abis bikin dosa, besoknya menyesal dan taubat. Tapi nggak konsisten, Bib. Dan ulang lagi. Hukumnya gimana? Iya. Ini menarik nih. Karena dalam beberapa kasus memang ada dosa-dosa tertentu yang memang seperti let's say mungkin bukan dia ya, mungkin dalam kasus ada orang yang ketagihan narkoba, mungkin dia mencoba enggak, hari ini gue mau stop, tiba-tiba dia jatuh lagi. Ya ini gimana itu? Jadi gini, gue pertama mau mengapresiasi niat lo untuk stop. Itu besar sekali pahalanya di sisi Allah gitu. Lu punya komitmen aja untuk menjadi baik, untuk tidak menjadi buruk, itu besar sekali. Karena niat itu dalam Islam posisinya sangat tinggi. Bahkan jika lu udah niat tapi lu gak sempat melakukannya, dalam Islam seperti sudah melakukannya. Niat itu, komitmen itu penting sekali. Kemudian yang kedua, jadi Imam Nawawi katakan gini, lu melakukan maksiat, kemudian lu tobat, lu melakukan lagi, lu tobat lagi, lu melakukan itu 100 kali, 1000 kali, berapapun tidak terbatas, maka tobatnya satu diterima. Bahkan lu melakukan 1000 kemaksiatan atau tidak terbatas jumlah kemaksiatannya, kemudian lu melakukan sekali tobat, maka tobat itu menghapus yang jumlah tidak terhingga dari kemaksiatan itu. Karena pada prinsipnya pintu tobatnya Allah itu gak pernah tertutup. Baik. Sampai lu pada akhirnya nyawa lu sudah ada di kerongkongan, artinya udah sakaratul maut. Baru kemudian taubat itu gak diterima. Bahkan even lu musyrik,
lu tidak percaya Allah pun, tobatnya akan diterima jika lu bertobat sebelum mati. Jadi itu bentuk kasih sayangnya Allah sih. Jadi Allah sangat mengerti lu punya keinginan dan lu menjalaninya, makanya Allah terus menerima tobat kita. Berarti bisa dibilang yang membuat seolah-olah pintu itu tertutup jangan-jangan diri kita sendiri. Diri kita sendiri atau sebagian orang yang mengatasnamakan Tuhan. Baik. Ya, itu ada agak tricky juga sih. Karena itu gini, ada salah satu kisah yang menjadi asbabun nuzul suatu ayat. Jadi ada satu orang datang ke tokoh agama, dia sudah membunuh 99 orang. Saya mau taubat. Apa dosa kamu membunuh 99 orang? Wah, berat sekali kata tokoh agama ini. Nggak bisa udah kalau gitu. Wah, kalau gitu oke, saya genapin jadi 100. Serius. Itu cerita asbabun nuzul suatu ayat. Ampun. Oh gitu. Dia genepin jadi 100. Wow. Setelah 100 dia temuin tokoh agama yang lain. Kemudian gue mau tobat. Oh iya, apa dosa lu? Membunuh 100 orang. Bisa nggak? Kata dia, bisa. Apapun dosa lu bisa. Dan akhirnya orang ini akhirnya bertobat. Artinya yang membuat pintu tertutup itu sebenarnya sebagian orang atau diri kita sendiri tadi. Betul. Berarti dari cerita tadi orang-orang yang memegang peranan atau dianggap oleh masyarakat mengerti agama, dia punya tanggung jawab yang cukup serius untuk bisa, dia kalau asal ngomong bisa nutup pintu tobat orang. Ya? Betul. Bahaya juga. Bahaya banget, karena itu posisi dia itu penting, dan gue sering cenderung menyalahkan orang-orang seperti gue ketimbang orang-orang yang dalam posisi belum taubat itu. Menurut gue, kalau mereka belum taubat, besar kemungkinan karena penyampaian gue yang belum utuh atau salah pendekatan. Berarti sebenarnya megang nyawa orang juga. Ya, makanya. Dan justru yang masalah itu bukan ketika lo ingin tobat terus kemudian tetap melakukan dosa, tobat lagi, bukan itu. Ketika lo putus asa akan rahmat dan ampunan Allah, akan pintu tobat, itu justru yang bikin Allah marah. Karena artinya lo sombong. Itu justru yang harus kita hindari, rasa putus asa untuk bertobat itu sih. Baik, menarik sekali. Berarti sebenarnya penuh dengan keoptimisan ya sebenarnya. Baik, ini ada juga dari Willion 7. Hati sering nggak tenang, Bib. Waduh. Memikirkan masa depan. Waduh. Takut nggak sukses. Bagaimana menyikapinya? Waduh, ini menarik. Dia takut. Mungkin dia ada pikiran-pikiran tertentu. Gimana nanti kalau saya gini? Gimana kalau saya gini? Jadi gini, kata Sayyidina Ali, yang lo miliki adalah sekarang. Kemarin bukan milik lo, besok milik Tuhan. Yang lo miliki sekarang, maka gak usah berpikiran yang masa lalu, terbebani akan masa lalu, dan gak usah terbebani cita-cita masa depan. Jalani segala sesuatu secara enjoy hari ini, karena yang punya lo hari ini lo. Lo gak tahu lo besok lo masih hidup, lo masih bisa melakukannya dan lain sebagainya. Karena jadi ironis ya, menghabiskan waktu memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi juga. Makanya. Jadi tidak menikmati masa sekarang. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Jago185_. Bahas tentang pertemanan yang baik menurut pandangan Islam, Bib. Oke, gimana tuh? Jadi pertemanan yang baik adalah berkumpullah dengan orang-orang baik untuk mendapatkan kebaikan, dan berkumpullah dengan orang-orang yang tidak baik untuk mempengaruhi mereka. Itu prinsip dasarnya sih. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya, Bib, dari Indonesian Sport. Oke. Emang harus menganut ajaran NU dan Muhammadiyah? Nah, ini menarik. Silakan, Bib. Langsung yang sama expertnya saja. Adalah Islam. NU, Muhammadiyah ataupun Habib apapun itu hanya mediumnya saja untuk memudahkan lo menganut Islam. Tapi lo gak harus kemudian menganut NU, Muhammadiyah, apapun itu hanya platform aja sih dalam Islam. Tapi intinya yang lo harus anut, harus lo bela, harus lo pegang kokoh itu Islamnya gitu. Justru aneh dan bahaya kalau lo kemudian atas nama NU, Muhammadiyah, Habib bertengkar sesama umat Islam. Itu bahaya sekali. Karena yang harus lo pegang adalah Islam. Justru karena lo Islam, maka perbedaan ini menjadi tidak lo permasalahkan. Jangan kemudian perbedaan ini dipermasalahkan sampai kemudian lo bertengkar sesama Muslim. Betul, baik. Menarik. Ini ada juga
Ini pertanyaan sebenarnya tidak nyambung, tapi karena lucu saya bacain aja. Dari Fujisan 8, saya terjerat hutang rentenir Bib. Minta solusinya. Kenapa Anda sebelum ngutang tidak berpikir? Begitu ngutang baru minta solusi. Dan solusi hutang itu pertama ke bank, bukan ke Habib. Kemudian yang kedua, hutang itu solusinya dibayar bukan ditanyakan. Jadi Anda jangan aneh-aneh. Dan Anda hati-hati hutang. Kata Nabi, hutang itu... Oh, ini cukup menarik karena pasti anak muda sering mengutangi satu sama lain. Silakan. Iya, dan dia pasti hutang bukan untuk hal-hal yang prinsip. Pasti hutang untuk hal-hal yang aneh-aneh. Kredit aneh-aneh. Betul, menarik. Kredit sesuatu yang sifatnya gaya hidup, bukan untuk hidup. Betul. Jadi utang itu lo harus hati-hati. Karena kenapa? Karena kata Nabi, meskipun lo mati syahid, ini kematian teragung, lo punya utang. Utang itu tetap dibawa mati, harus dibayar. Dan Anda hati-hati kalau beli sesuatu merasa lebih keren pakai kartu kredit daripada bayar cash. Kartu kredit itu hutang. Kalau cash justru keren. Selesai kan? Selesai. Baik, menarik. Ini ada pertanyaan dari Malaikat_S. Dia bilang katanya, males ibadah. Gimana caranya biar rajin, Bib? Oke, lo pertama ibadah itu kaitannya secara batin sebenarnya. Begitu lo punya kecenderungan batin yang lo latih jadi baik, akan nikmat dalam ibadah, bukan suatu tuntutan atau kewajiban. Tapi ada hal-hal yang sifatnya lahiriah yang bisa lo kondisikan untuk agar lo nikmat dan semangat beribadah, yaitu lo memberi waktu untuk beribadah, bukan beribadah di sela-sela waktu. Artinya ketika lo mau ibadah, kondisikan yang nyaman, pakai pakaian yang nyaman, mandi dulu sebelum sholat, pakai pakaian yang nyaman. Makanya kata Nabi pakai wewangian, agar lo memberi waktu untuk sholat, bukan sholat sela-sela waktu aja. Atau lo cari kondisi yang enak gitu, lo bikin tempat untuk ibadah, tempat untuk sholat yang enak dan lain sebagainya, agar tertunjang ibadah lo secara lahir minimal enak gitu. Misalnya gue dulu semangat sekali kalau sholatnya di sawah gitu. Di sawah tuh biasanya ada tempat kayak musola kecil gitu untuk sholat, itu asik banget. Nah, treatment diri kita dengan gitu, bikin musola kecil-kecilan di rumah yang indah gitu sih. Karena selama itu kita sisihkan, bukan kita siapkan. Pengalamannya kan ya pengalaman sisa aja, jadi tidak berkesan mungkin. Nggak akan berkesan. Tapi kalau kita memang sudah menyiapkan, pasti akan ada perbedaan. Silakan dilakukan. Ini sebenarnya ada banyak, Bib. Memang mungkin karena tentang anak muda, jadi ini ada, tapi ini ada satu mau saya bacain. Ini dari Anissa_Asyara Hayu. Dia bilang, gimana Bib caranya mau sholat di mall, mau lanjut tapi biar make upnya nggak hilang. Waduh, mungkin karena wudhu. Itu sangat sulit ya. Mungkin Anda cari ini make up anti air. Nggak tahu juga ya. Jadi gini. Memang anak muda nih gitu, Bib. Dia pengen jalan, tapi agama jalan juga gitu. Dia selalu cari celah gitu. Makanya. Anda kan saya tadi bilang. Yang harus Anda utamakan Islam di atas NU dan Muhammadiyah atau Habib, apalagi di atas make up. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bib, seolah-olah nyeleneh, tapi menurut gue bagus. Bib, sekarang kok anak muda dibilang alim risih, sedangkan dibilang nakal keren. Kenapa bisa seperti itu? Iya, ini menarik juga karena memang agak betul, Bib. Saya lihat, memang kalau saya lihat juga di beberapa gue lihat ya. Kayaknya tuh kalau alim kayak aduh kayak risih gitu. Tapi kalau dibilang keren, mungkin kenapa bisa terjadi seperti itu? Pertama menurut gua, lo harus merubah tempat tongkrongan lo gitu, yang bermindset bahwa alim itu keren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kenyataannya alim itu tadi gue bilang identik dengan keterbelakangan, kuno, jadul. Makanya menurut gue perlu memang tafsir-tafsir yang merubah packaging ini. Kontennya sih sama, yang penting packagingnya aja berubah. Gitu. Dan mungkin juga mungkin nggak, Bib? Karena mungkin representatif yang belum tentu benar ya. Representatif orang-orang yang dianggap alim. Ini merisihkan gitu mungkin jangan-jangan. Jangan-jangan seperti itu sehingga orang jadi merasa kayaknya enggak deh. Iya, makanya maksud gua
kalau Islamnya tuh dia bisa bertahan di semua zaman, bisa menyesuaikan karena sifatnya lentur. Kadang yang membuat jadi gak keren tuh orang Islamnya sih, sebagian yang Iya, baik. Memaksakan pendekatan dia kepada orang yang nggak sesuai, nggak matching nih pendekatan. Baik. Ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaannya dan seru sekali pembahasan kita. Cuman kita nggak bisa lanjut lagi, Bib, karena durasi juga. Terima kasih banyak teman-teman, kita hargai pertanyaannya. Berarti mungkin yang kita simpulkan adalah peranan anak muda dalam agama Islam itu sangat penting. Sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah peranan orang yang akan mengestafetkan Betul. value-value keislaman kepada generasi selanjutnya ya. Karena itu akan menentukan seberapa banyak ilmu yang masuk, bahkan seberapa banyak orang yang tobat juga akan bergantung Kepada pendekatan, metode, treatment dari para pendakwahnya. apakah akan jadi lebih banyak yang jadi harusnya sih itu tanggung jawab berat banget, ngeri banget sih, Bib. Iya, sebenarnya. Berat banget sih, Bib. Mungkin sekilas kita dengar pendakwah, wah enak. Tanggung jawabnya berat juga. Bayangkan Anda harus tampak selalu kalau artis harus tampak selalu profesional, kalau ini harus tampak selalu alim gitu. Dan kalau buat gue secara pribadi sih yang gue tuh respect dan menurut gue tanggung jawab yang sangat berat adalah kata-kata kita tuh menyangkut nyawa orang gitu. Iya. Itu tuh berat, itu berat Yang banget. kayak tadi kisah itu. Baik, terima kasih banyak Habib Terima Jafar. kasih. Terima kasih banyak sahabat video. Jangan lupa konten Tanya Pak Ustadz spesial edisi Ngobrol Bareng Habib ini bisa dinikmati di video tentunya dan ada di jam 3 pagi dan jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin konten ini cuman di video, nonton nggak pakai ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.